So next kita akan bahas energi ya. Energi di sini ada berapa nih? 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9 ya. Kurang lebih ada 9 saham ya teman-teman ya. Oke, jadi kita start dulu dari yang namanya Raja. Oke. Nah, Raja ada yang punya Raja teman-teman. Udah cuan berapa di Raja? Apa udah TP? Nah, untuk Raja di sini ya ini bagus banget kalau teman-teman hold ya. Masih bagus banget ya. Momentumnya masih jos di sini ya. Potensi untuk dia itu kembali naik juga tetap ada gitu ya. Untuk yang namanya Raja kalau misalnya di sini kita lihat kenapa tuh? Ya karena 4070-nya di sini ya dibawa naik nih. Nah, gitu ya. So next targetnya simpelnya ke 5350. Ya kenapa? Ya karena teman-teman bisa spot nih. Oh, di sini area resisten nih, pernah jadi support dan reject ya, khususnya di pergerakan tanggal 16 Oktober. Rejectionnya besar, terus jadi palingan untuk next targetnya ya kita tinggal bikin ke 5350 atau potential upside sekitar 7% lagi. Itu. Tapi ya palingan ini ya, concernnya adalah di sini ada gap. Kalau seandainya nanti turun 4740, ya ada potensi ya penurunan sekitar 4%-an. Itu. Dia ada punya barang nggak? Semua bagus, siapkan dana. Raja bisa nggak beli? Nah, lihat lagi. Teman-teman udah ketinggalan berapa persen nih? 16%. Pilihannya 2. Kalau mau save pilihannya 2. Antara teman-teman bagi ya, beberapa kali entry untuk masuk di Raja. Ya, jadi entry sekali di sini, dia koreksi masuk lagi untuk averaging down yang bagus, atau untuk teman-teman spekulasi tembak di sini, langsung tembak di pucuk. Kalau tembak di pucuk, siap-siap. Kalau harganya nggak sesuai, harus segera di stop loss ya. Tapi kan majority daripada teman-teman itu nggak mau yang namanya stop loss gitu ya. Ya kembali lagi ke masing-masing. Nah, di sini kita lihat memang untuk Raja ya sudah mulai ada akumulasi dan ini menurutku relatif bagus. Kenapa? Karena ya di sini sebenarnya nggak sesuai kan, harga naik tapi asingnya keluar. Nah di sini harga naik tapi sebenarnya asingnya kecil gitu ya, net buy-nya. Jadi sebenarnya ini potensinya adalah kita ngelihat bahwa si Raja ini potensinya dinaikin oleh retail. Tapi ya Mas Emon bisa salah juga ya di situ ya. Ini kita lihat ya, kenaikannya lumayan gede ya, 5%, 6%, sama 8%. Palingan kita tinggal lihat nih, untuk yang namanya Raja. Nah, yang masuk siapa? Yang masuk Akang Guyur ya. Ada Kang Guyur ya, Kang Gayung, ada MG, BB, AZ, YJ. Coba kita lihat per 3 hari kemarin ya. 1, 2, 3, jadi total di sini. Tetap ya, MG, BB, AZ, LG. Terus kita coba lihat untuk per hari ini siapa yang buang barang. Yang buang barang OD, XL, YP, XC. Wah, ini data bandar semua berarti ya. Ini berarti domestik ya teman-teman ya, karena kita ngeliat sebenarnya untuk foreign-nya ya belinya lumayan gede, tapi jualnya juga gede. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang ngangkat nih kayak bandar ya. Ini yang ngangkat bandar ya teman-teman ya. Karena kebanyakan domestik nih. Kayaknya MG ya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya dibilang bisa naik gak? Ya tetap bisa gitu. Kalau kita ngomonginnya structure. Tapi kalau misalnya belum punya, ya kembali teman-teman sih. Kalau Mas Emon ngeliatnya ini udah naiknya udah lumayan tinggi gitu. Teman-teman telat masuk entry gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi teman-teman dapat BSJP, nah itu masih bisa, ya boleh lah kalau teman-teman mau masuk. Kalau mau nunggu untuk naik lagi gitu ya. Nah sama juga dengan Ratu ya. Per 29 naik terus ya. Udah sampai kurang lebih 31% dari bawah. Nah ini kenaikannya yang nggak langsung naik ya, ya kita bilangnya cukup korektif lah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngelihat yang namanya Ratu ini untuk naik kembali ini masih berpotensi ya kalau kita ngomongin secara teknikal. Jadi sebenarnya ke 9.500 ya, itu masih ada potensi nggak? Ya ini masih berpotensi untuk lanjutan naik gitu ya. Bahkan sebenarnya sampai 9.900 juga masih bisa. Tapi yang nggak mau terlalu agresif ya. Kalaupun misalnya dia bisa klaim ke 9.450, ini bagus ya teman-teman ya. Ini bagus berarti menandakan bahwa wah kuat nih. Tapi seandainya besok teman-teman ngelihat ada shadow candle lagi ya yang bentuknya kayak gini nih. Mungkin lebih panjang dikit. Nah, ini ya. Ya ini simply karena apa? Ya karena 9.900 itu sebenarnya ya kita ambil di sini ada yang namanya ini ya. Nah, kita bilangnya ini adalah harga resistennya. Jadi ya seperti biasa ya ketika memang harga itu naik,
dan teman-teman ngelihat ada yang namanya rejection, cetek gitu ya, karena dia nyentuh resisten ya, itu adalah hal yang wajar. Jadi at least teman-teman tahu, oh seandainya dia itu nggak bisa naik, oh iya alasannya karena ada resisten gitu ya. Jadi nggak panik, mas ini turunnya kemana gitu. Jadi kita klaim dulu lah 9.450. Kalaupun koreksi ke 9.050, ini akan jadi koreksi yang bagus ya untuk menunjang dia punya kenaikan harga gitu. Jadi akan lebih bagus kalau dia dikasih koreksi, teman-teman yang telat dan belum punya barang itu masih bisa entry. Tapi kalau misalnya dibawa lagi naik ke atas besok ya, yang relatif agresif, ya congratulations buat teman-teman yang punya harga di bawah. Tuh ya. Ada gapnya di mana? Ya, kalau misalnya tadi ada yang nanya, Mas, ada gap gimana nih di area 7.800? Ya teman-teman jangan pikirin gapnya dulu. Kenapa? Karena kalau harga masih naik, ya ini akan lama untuk nutup gapnya. Jadi kapan kita ngomongin gap? Ketika si yang namanya ratu udah misalnya 2 kali turun dan harganya udah ke 8.000, misalnya let's say 8.200-an. Baru di sini kita ngomong, wah ada gap nih di sini. Ada potensi nggak untuk ditutup? Gitu. Jadi selama ya memang ya gap itu adalah hutang, tapi ya selama kita belum melihat dia ini kembali koreksi, ya gap itu bisa kita kesampingkan. Meskipun yang nanti ketika harganya koreksi, kita akan bahas gap yang terjadi di bawah sini gitu ya. Nah, tinggal foreign flow-nya nih. Oke, untuk foreign flow daripada ratu yang bisa, foreign flow daripada ratu ya di sini. Nah, kayak biasa ya kita ngelihat asingnya ternyata keluar nih. Asingnya ada si 9M buang, 22M ya buang juga. Jadi sebenarnya mix nih, tinggal kita lihat broker transaction-nya. Oh, AZ masuk nih. AZ, LG, HP, YP, XC gabung ya. Yang buang barang CC, OD dan XL dan AK. Jadi ya kalau sebenarnya di Broksum-nya tadi tuh nggak bisa ngambil, broker transaction-nya nggak bisa ngambil kesimpulan ya secara pasti. Berarti kita nggak ngelihat ada hal yang jomplang nih. Misalnya kayak, wah si KZ belinya 3 kali lipat daripada bawahnya. Nah itu kan jomplang tuh. Jadi kita bisa ambil, oh dia akum. Tapi kan kalau kayak tadi kan mix ya. Sebenarnya, wah ini bandar, semi retail, bandar jualan. Terus AZ, bandar, Pangguyur, bandar juga sama retail lagi. Jadi kan mix, nggak bisa kita ambil kesimpulan. Tapi kalau kita mau ngomong perspektif technical pure-nya, ya ini akan masih naik gitu ya. Dan ini naiknya bagus. Jadi kalaupun teman-teman entry coba paksa ya, kalaupun koreksi teman-teman bisa lihat nih, oh 3-5% aman nih. Ya, SL saya misalnya SL atau stop loss di 875. Gitu ya, kurang lebih ya. Teman-teman ya untuk ratu, nice. Lanjut lagi ke ENRG ya, ENRG. Nah, untuk yang namanya ENRG teman-teman bisa lihat nih di sini. Ya, pergerakan harganya nih ada potensi untuk naik lagi ya. Kenapa? Karena bagus banget nih. Ya. Jadi dia ibaratnya kayak tangga ya. Set ya. Datar dulu ya di resisten, naik ya, kemudian turun dulu baru naik lagi. Nah, jadi daripada coba ngejar yang ratu dan raja, ya entry di energi ini cukup menarik gitu ya. Sebelum dia breakout ke 915. Tapi ingat teman-teman ya, untuk energi ya, kalau teman-teman buka dari bawah ke atas ya, kalau misalnya dari Juni per November sekarang, itu harganya sebenarnya udah naik kurang lebih 300%. Jadi teman-teman ingat, teman-teman sebenarnya beli di harga pucuk, tapi untuk memanfaatkan momentum sebenarnya masih bisa nggak? Ya ini masih bisa. Gitu ya. Nah, terus apa? Terus kalau misalnya teman-teman lihat juga, oh ini ada potensi naik nggak? Ya ini tetap ada potensi naik. Dan menurut Mas Emon, ini secara teknikal tuh bagus banget untuk teman-teman coba masuk di pagi hari as a day trade gitu ya. Ini relatif menarik. Main dulu. Nah, jadi palingan sekalian kita bahas ya. Stochastic slow-nya juga teman-teman lihat di sini masih naik. Nah, palingan yang jadi bahasan berikutnya ya kita tinggal lihat nih. Oh, coba kita lihat kalau foreign-nya bagus nggak nih? Nah, foreign-nya untuk energi di sini ya. Kita ngelihat, oh ternyata asingnya udah kembali masuk ya. Asingnya udah kembali masuk. Nah, ini jadi, wah katalisnya oke nih. Kemudian kita lihat lagi nih, NR. Oke.
Nah, ada si Aku masuk, ada CC, ada ZP, ada RF, ada AZ. Wow. Akum. RF, Akum. Ya, buangannya ya relatif gede. Oke. Yang buang YU, YJ. Ya, YU, YJ. Semi-semi bandar. Tapi di sini XL, PD, ya, YP sama XC. Jadi sebenarnya teman-teman udah tahu nih. Daripada saya ngincer yang tinggi-tinggi tadi tuh, yang udah naiknya tinggi ya, udah set ke atas, lebih baik NRG coba masuk gitu ya. Mungkin mingguan ini masih relatif bagus gitu ya. Nah nih NRG ya, sip. Gitu ya, jadi menarik tuh. Jadi teman-teman udah punya opsi nih ya. Karena apa? Karena kita bahasnya per sektor, oke? Semoga bermanfaat lah. Nextnya Medco ya teman-teman ya. Medco. Nah untuk Medco apa yang teman-teman bisa lihat? Nah ini sebenarnya udah termasuk area-area entry gitu ya. Kenapa bisa tahu area entry? Ya tinggal kita lihat, oh dari pucuk ya, turunnya udah sekitar 21%. Potensi untuk naik gak? Ada dong. Potensi untuk naik ada nggak? Berpotensi gitu ya, naik untuk lebih tinggi tuh ada. Palingan ya, di sini sebenarnya bottomingnya harus sih udah ke di range 1310 sampai 1350. Tapi paling nggak kita tinggal konfirmasi dulu. Apakah di sini memang sudah bottoming yang ditunjukkan oleh retail-retail yang sudah pada jualan, atau ada enggak asingnya akumulasi di area ketika dia sideways di sini ya, di range 1310 sampai 1350. Kalau nggak ada, ya mungkin kita akan cari ini ya untuk potensi bottoming terakhir ya, untuk uji beberapa ya antara 1280 sampai 1265 gitu ya. Tapi kita coba cek dulu di sini ya. Oh ini ada dua nih, ada dua garis ya. Nah, sini ya. Nah, oke. Kalau kita ngomongin momentum ya, ini momentumnya juga masih ada potensi untuk koreksi. Karena teman-teman ngelihat udah ada pelemahan lah dia ya. Tapi ya balik lagi kita coba konfirmasi ya. Apakah sebenarnya energi tuh, Medco ada yang beli apa enggak? Nah, Medco udah mulai ada asing yang masuk. Meskipun secara totalnya relatif kecil. Nah, terus apa? Terus di sini kita lihat yang namanya Medco. Nah, masih ada retail yang masuk ya. ZP, YP, XL, XC. Yang buang langsung kebalik. Ya, ada Kang Guyur, DX, XQ, CC, sama si Aku. Jadi sebenarnya, teman-teman lihat nih, oke, Medco saham bagus kan, saham minyak, oke. Sentimen biasa akhir tahun minyak lebih berpotensi untuk naik. Koreksi udah 9%. Bisa nggak? Sebenarnya bisa teman-teman beli. Tapi lihat, pantau. Oh, tadi broksumnya masih lebih banyak retail unyu-unyu. Jadi apa? Jadi udah tunggu dulu. Seandainya besok dibawa lagi koreksi, ini akan lebih enak teman-teman untuk entry. Ataupun kalau entry di 1300 sebenarnya udah cukup oke. Tapi teman-teman lihat, potensi koreksi ke 1265 ya ini sekitar 3%. Kalau mau cicil masuk tinggal coba entry gitu ya. Tapi paling nggak tunggu nih, karena ada potensi dia untuk breakdown lagi ke bawah. Tapi kalau udah murah nggak? Ya murah. Gitu ya. Oke, nice. Tinggal berikutnya FUTR ya. FUTR. Nah, untuk FUTR, nah ini kan sebenarnya pelemahan ya, rejection daripada resistennya. Dan resistennya ini secara nggak langsung sebenarnya udah 3 kali ya. Jadi sama si ini ya, waktu dia FCA ya, sama di sini. Nah di sini kita ngelihatnya, wah 750-nya kerespon. Waktu yang namanya FUTR di bawah turun ke bawah, wah ada demand lagi nih masuk nih, bayarnya masuk lagi. Makanya terjadi shadow dan harganya keangkat lagi. Tapi meskipun demikian, teman-teman ngelihat ya, harga penutupan daripada FUTR itu di bawah Fibonacci retracement 2,618. Jadi ya besok dia harus buktikan dulu kalau harganya masih bisa kuat naik di atas 755. Nah kalau bisa naik ya dan klaim 755, ini ada potensi untuk naik lagi nggak? Ya ini baru akan berpotensi untuk kembali naik. Kenapa? Ya karena dia klaim lagi nih previous resisten previous supportnya yang telah menjadi resisten gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa klaim, wah ini akan berpotensi untuk yang namanya FUTR bahkan breakout lagi. Gitu ya, karena kita ngomonginnya di sini structure. Dia udah naik ya di bawah sideway, gue cek dikit, nah ini udah 2 nih.
Bisa nggak dia sekali lagi langsung breakout? Nah, kita tinggal lihat ada nggak asing yang beli gitu ya. FUTR. Oke. Nah, asingnya keluar nih. Ya, ada 21 M dan 8 M kemarin. Tinggal kita lihat FUTR siapa nih. Nah, lihat yang masuk siapa? XL, PD, XC, SQ, CC ya. Nah, yang dagang siapa? Yang dagang LG, Aku, ZT, YJ, MG. Dah, dari situ aja kita udah tahu, wah, nih udah rame nih retail. Karena apa? Karena di live Mas Simon udah banyak yang nge-spam FUTR gitu kan. Jadi apakah ada potensi untuk turun? Ya sebenarnya, ibaratnya kalau kita ngomongin probabilitas lah, lebih tinggi untuk turun. Tapi yang nggak tutup kemungkinan juga dia untuk naik. Jadi untuk posisi di sini siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah teman-teman yang udah beli di bawah gitu ya. Kalau kita ngomongin structure nih ya, nih, nah pilihannya antara dia bisa breakout atau dia breakdown ke bawah gitu ya. Lagi nih lagi fase penantian lah, apakah dia akan naik ke atas atau dia akan turun ke bawah gitu ya kurang lebih ya. Oke, nextnya kita akan bahas untuk yang namanya Akra ya. Jadi untuk yang energi, untuk yang oil ya, oil and gas ya, Akra. Nah, Akra nggak jadi naik ya. Padahal baru aja selesai ya, pom bensinnya ada bensinnya ya, baru aja ada bensinnya. Nah, jadi di sini ya kenapa turun? Nah, lihat nih. Oh, ternyata ini termasuk dalam apa? Oh, area-area resisten nih di sini nih. Nah, kalau diperbesar nih, ya kan di sini nih. Nah, jadi wajar nggak dia turun? Wajar. Kenapa? Karena kemarin juga teman-teman sebenarnya udah ngeliat, wah stokastik slow-nya udah dead cross ke bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat ada lanjutan potensi yang namanya AKRA untuk turun lagi ke bawah ya, ya ini harus diantisipasi. Kenapa ya? Karena stokastik slow-nya sudah mulai menurun gitu ya teman-teman ya. Nah paling nggak tinggal, nah nih baru kita bisa bahas gap. Kalau jika ya dia turun lebih dari di bawah 1200, khususnya ke area 1175, maka di sini ada area yang namanya gap harus dipenuhi. Karena ya lagi-lagi secara teknikal gap itu adalah hutang ya, dan hutang ini akan terpenuhi cepat atau lambat. Ini harus kena nih. Kenapa? Karena gapnya relatif lumayan jauh, dan itu di mana? Itu di 1130 gitu ya. Jadi kapan Mas saya bisa beli Akra? Belilah di area gapnya nih. Nah, ditunggu dia koreksi ya. Tunggu dia koreksi, tunggu retail pada jualan, disitulah teman-teman beli. Itu konsepnya. Itu ya. Jadi untuk Akra coba kita lihat nih ya. Untuk foreign flow-nya dari Akra. Nah, Akra udah mulai distribusi daripada asing. Ya, nggak heran tuh ya. Sama, asingnya keluar, dia juga buang. Kita lihat nih, Akra yang masuk siapa? XL, YP lagi-lagi. Yang buang siapa? Yang buang ada CC dan BK. Jadi kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Oke, next. Indi ya. Nah, untuk Indi, ya, untuk Indi, nah, ih, cakep ini Indi. Thank you yang nanya Indi ya tadi ya. Nah, Indi cakep nih ya, teman-teman ya. Cakep nih. Nah, ini Indi, nah ini salah satu nih ya. Tapi dia, aduh nge-lag lagi. Yo, hati-hati. Nah, ini Indi kayak kedilat ya. Ah, ya. Loh. Ah, ya. Nah, ini ya. Ini 1, 2, ya, area support yang kuat. Terus, apalagi nih? Nah, ini harusnya sih oke lah, tapi karena, nah, di sini kita ngeliat nih. Karena stokastik slow-nya juga sudah ya 1 nih, golden cross, oke. Udah di bawah banget kan. Terus teman-teman ngeliat juga, wih, ternyata 2030-nya nih, wah di close posisinya pas banget nih. Terus teman-teman lihat apa lagi? Wih, candle-nya solid nih. Gak ada sama sekali ekor di atas pergerakan harganya. Jadi tandanya bener-bener semua buyers itu ngambil, ibaratnya semuanya ngambil lah
barang yang dijual sama si sellers gitu kan. Jadi kita ngeliat, wah ini kuat nih untuk buyersnya. Teman-teman bisa consider untuk kembali re-entry daripada indie. Kenapa? Karena udah jelas ya, 1920-nya nggak goyang, jadi potensi untuk naik apakah ada? Ya ini ada gitu ya. Nah, palingan kita cek dulu nih, apakah di sini kita ngeliat ada foreign flow-nya untuk indie. Nah, mix ya, mix nih. Asingnya masih buang. Terus kalau misalnya teman-teman lihat indie, di sini yang beli siapa? Yang beli YU, CC, BB, dan DX. Kemudian ya di sini sampingnya lihat, wah PD jual, XC jual, XL mana nih? Absen kah? Oh, XL ada beli dikit ya. Ada BK. Nah, tapi majority di sini ya pada akumulasi. Gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya mix nih ya untuk broker transaction-nya sama asingnya juga kan sebenarnya mix ya. Nah, ya, kurang lebih mix ya. Nah, jadi sebenarnya apa? Potensi untuk naik ada nggak? Ya, ini tetap ada gitu ya. Tapi ya itu tadi, tetap ya. Selama dia nanti balik lagi ke harga sebelumnya ya, ke 920, ya teman-teman tetap harus antisipasi yang namanya penurunan harga. Kalau satu area lagi sih yang menurut Mas Emon harus diuji tuh, menurutku ya, itu adalah area ini nih. Di sini ya. Oh ini ada gap nih. Satu di sini ada gap. Nah ini area ini harus diuji nih, kurang lebih nih. Nah di sini ya. Tapi, nah ada tapinya. Ya selagi memang momentumnya masih ngasih naik untuk dia bergerak ke atas, ya udah kita tinggal fokus ke sini aja. Selama dia nggak drop ke 920. Jadi secara teknikal ini menarik ya teman-teman ya. Cukup menarik di sini. Gitu. Jadi masih oke buat teman-teman yang nggak tahu mau beli apa ya, ini bisa nih. Untuk indie ya. Oke, nextnya Pegas ya. Pegas. Nah, apa yang bisa kita lihat dari Pegas? Nah, Pegas masih mix nih. Ya, kocar kacir di situ-situ aja ya Pegas ya. Ini kita hapus, kita taruh di sini ya. Nah, untuk Pegas, satu area yang sering sekali di reject adalah 1170 ya. Dan next untuk area di 1735 juga ke break ke bawah. Ya next teman-teman akan lihat potensi dia untuk koreksi ke 1680. Ya, potensial koreksinya sekitar 2% lah ya. Ini masih ada gitu. Tapi ya kalau misalnya ya based on structure di sini terbentuk ya masih naik dia. Ya paling kita tinggal lihat nih dari closing price-nya gimana. Oh ternyata memang nih nggak mampu ke 1770. Jadi kalaupun nanti dia koreksi lah ya di sampai segini nih ya di area 1770 sampai 1735 ya ini masih dalam kategori wajar gitu ya teman-teman ya. Gitu kurang lebihnya sini di palingan ya. Paling nggak balik lagi. Kita tinggal lihat foreign flow-nya nih untuk yang namanya siapa? Yang namanya siapa nih? Yang namanya Pegas ya? Oke. Yang namanya Pegas. Nah, ini oke nih. Kenapa? Asingnya udah 3 kali berturut-turut beli. Jadi kalau misalnya teman-teman beli, asik gak? Ya asik ini. Itu ya, asingnya udah net buy nih. Ya, selama 3 hari berturut-turut. Jadi bisa dimasukin watchlist ya. Gitu. Sama kalau misalnya kita lihat, siapa nih yang beli nih? Pegas nih. Wah, ZP, aku, BK masuk ya. Pegas ya. Gitu. Jadi menarik gak? Menarik ya. Jadinya menarik gitu. Karena ternyata meskipun harganya choppy banget nih, nggak kemana-mana nih. Tapi ya teman-teman ngeliat ya, yang namanya yang beli di sini siapa? Aku dan BK. Pegas. Yang buang YP ya. Apalagi? Ya kurang lebih itulah XC. Itu ya, menarik ya jadinya temen ya. Gitu, oke. Itu yang terakhir ya, Elsa ya. So, untuk Elsa ya teman-teman ngeliat ayai. Di sini, nah ini nih, rejection yang di sini yang nggak enak ya, nggak enak banget rejectionnya di situ ya, kayak panik gitu loh, kayak begitu dibawa naik langsung jualan. Nah tapi ya kalau misalnya kita lihat pergerakannya masih di bawah 510 ya, pantau dulu karena stochastic slow-nya belum ketemu yang pertama. Jadi kalau misalnya mau beli coba dipantau dulu, cukup menarik ya dari tadi ya kalau kita bahas
saham-saham minyak-minyakan ini ya. Jadi kalau misalnya nanti turun ke bawah ya lebih bagus teman-teman untuk re-entry di 496 ya daripada langsung masuk di sini. Tapi ya ini tadi kalau ternyata kita melihat bahwa ada yang namanya nih cakep banget di sini ya. Ini cakep nih ya. 505 ternyata ya. Nah, kalau kita ngelihat ternyata dalam beberapa pergerakan hari belakangan ini ternyata, wah mas, aslinya entry nih, bagus gak? Ya ini jadi bagus. Gitu, karena, wah dia tingkatannya naik nih. Dari yang pertama sideways-nya di antara 486 dan 505 nih, wah harganya naik lagi nih. Ya, sekarang sideways-nya di antara, berapa nih? Ini ya, di antara 530 sampai 505 sideways-nya. Jadi apakah ini area yang entry? Tinggal kita lihat gimana apa kata foreign flow-nya. Nah, di sini untuk Elsa ya ZP, CC beli, YP aku beli sama si YP juga ada. Yang dagang siapa? AO, CP, MG, NI, XC ya. Mix lah. Kalau di sini kita nggak bisa lihat apa-apa. Kalau kita lihat dari foreign-nya, nah akumulasi kembali ya. Jadi ini yang lebih mantep menurut Mas Emon gini. Kenapa? Karena teman-teman lihat, wah dari tanggal 29 akum terus. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang bagus kita lihat adalah apa? Kita ngelihat saham-saham yang belum diobrolin sama orang lain. Jadi kita masuk lebih early, kita nge-swing bisa lebih lama, dan cuan kita bisa lebih banyak. Dan kita, kalaupun dibanting, terhindar daripada yang namanya sangkut dan nyangkut ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Menarik ya. Wait and see juga ya, karena pergerakan harganya masih stochastic flow-nya masih turun, tapi ya ini enaknya ya, dia emang semi nyisir ya teman-teman ya, tapi ya kalau gerak berasa juga ya. Kalau misalnya dari 505 misalnya ke 515 ya lumayan lah ya, 2%-an gitu ya, 3 tik 2% lumayan. Oke ya. Untuk Elsa jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya, dari energi ya. Jadi ya kurang lebih instead of teman-teman coba kejar-kejaran di Raja dan Ratu, ya lebih baik kayak tadi ya, coba ngincar yang masih belum direspon, contohnya Energi, Medco ya, Indi mungkin ya, Indi, Pegas, dan Elsa. Coba ya, kira-kira teman-teman lebih cocok yang mana gitu. Nah kalau pertanyaan cocok jadi swing, ya kalau udah koreksi kayak gitu ya, cocok jadi swing gitu. Tapi tetap perhatikan seandainya dia harga koreksi, misalnya 3-4%, apakah teman-teman akan hold posisinya atau teman-teman buang dulu baru entry lagi, itu kembali ke teman-teman gitu ya kurang lebih ya.